يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumpa lagi para pemirsa di channel YouTube kajian malam Jumat, kajian YouTube EGI 13 bersama kami kajian malam Jumat. Insyaallah malam ini kita bersama-sama mengaji kembali tentang masalah syarat sholat yang insyaallah ini semuanya manfaat khususnya buat pribadi saya dan umumnya kepada pemirsa dimanapun saja berada. Sebelum saya menerangkan terlebih dahulu, jikalau ada kekhilafan dan kesalahan itu memang semata-mata dari pribadi saya, karena saya jauh daripada kesempurnaan. Kalau ada yang baik, yuk mari kita amalkan bersama-sama dan kita jadikan sebuah ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang kami muliakan, bahwasanya diterangkan di kitab Kasifatus Saja, saya akan menerangkan syarat sholat. Insyaallah sangat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholati samaniyatun, taharatul hadasain wa taharatu anin najasah bisaubi wal badani wal makani wa satrul aurat wa istiqbalul kiblati wal ilmu bipardiyatiha wa an la ya'taqida fardun min furudiha sunnah wa jatinabul mubtilati. Surutus sholati samaniyatun, adapun syarat sholat itu jumlahnya ada 8. Ini syarat sholat. Insya Allah kalau syarat sholat yang 8 ini kita penuhi, insya Allah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya syarat mesti dipenuhi. Apapun menggunakan syarat. Sholat ada syarat, bekerja pun ada syaratnya. Melamar pekerjaan kalau syaratnya pas, baik dan betul, insya Allah diterima di dalam perusahaan, misalnya bekerja. Begitupun sholat, kalau syaratnya pas, insya Allah sholatnya akan berjalan dengan lancar, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surutus sholati samaniyatun taharatul hadasain, adapun syarat sholat jumlahnya 8. Yang pertama, suci daripada 2 hadas. 2 hadas, apa sih yang disebut hadas? Yang disebut hadas bagi orang yang mempunyai berwudu, yang mempunyai kesucian, kemudian dia salah satu membatalkan di dalam berwudu, itu namanya hadas. Hadas terbagi 2 hadirin. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa yang disebut hadas kecil? Ma aujabal wudu'a, perkara yang mewajibkan kepada wudu, itu hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Bal akbaru ma aujabal ghusl,
Yang kedua, hadas besar yang mewajibkan kepada mandi. Jadi ada dua hadas. Di dalam berwudu pun kita harus tahu ilmunya. Di dalam mandi menghilangkan hadas besar pun itu kita harus tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya, berwudu ataupun mandi menghilangkan hadas besar, bagaimana sholat kita? Sholatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi orang yang masih belajar, insya Allah dimaaf. Seperti berwudu saja hadirin, Masya Allah, itu kalau kita gali ilmu-ilmu berwudu, seperti saya juga jauh daripada kesempurnaan. Sedangkan fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Apa sih yang dinamakan niat? Diterangkan di dalam kitab fikih, an-niyatu qasdu say'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalb wa talaffudu biha sunnah wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Itu yang namanya niat. Yang namanya niat, an-niyatu qasdu say'in muqtarinan bi fi'lihi. Kalau kata bahasa kitanya, yang namanya niat itu dibarengi dengan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Seperti berwudu, itu namanya niat. Nah, letaknya niat berwudu kita pun harus paham. Di mana letaknya niat? Wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Awal daripada niat ketika kita berwudu, ketika kita meletakkan air di atas kepala kita atau di atas muka kita, awalnya juz. Awalnya juz berarti kening kita. Ketika meletakkan air di atas, baru disitulah letaknya niat. Yang namanya niat dalam hati. Niat tidak ada yang paham, niat tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa melihat niat kita. Bahwasanya niat di dalam hati. Yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita niat. Adapun mengucapkan nawaitu wudu'an li raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala wa talaffudu biha sunnah. Adapun mengucapkan nawaitunya itu hukumnya sunnah. Nawaitu wudu'an li raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati yang wajib niatnya. Niat aku menghilangkan hadas yang kecil. Niat aku berwudu menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya dalam hati seperti itu. Itu yang namanya niat. Kemudian begitu juga mandi. Mandi menghilangkan hadas besar. Itu harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, bagaimana bagaimana kita disebut sahnya sholat? Sedangkan niat-niat menghilangkan hadas yang besar pun kita belum paham dan tidak mau belajar. Nah, itu Masya Allah hadirin. Karena apa? Keduanya ini kita harus pas, harus bisa. Karena apa? Ini masuk ke ranah ketika kita mau melaksanakan sholat. Syaratnya sholat harus suci daripada 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kita enggak paham hadas kecil, kita enggak paham hadas besar, sholat enggak mau nuntut ilmu, ya enggak jadi sholatnya hadirin. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat yang pertama suci daripada 2 hadas. Cara mandi, Masya Allah, itu kalau digali hadirin nanti ada babnya nanti. Ada babnya. Bukan hanya sekedar nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi atau anjami'il badani fardhul lail, enggak cukup seperti itu hadirin. Kaifiat tata cara bermandi itu enggak seperti mandi biasa. Kalau mandi biasa yang penting sabunan basah kemudian digosok-gosok, ya. Lain cara mandi wajib hadirin. Masya Allah. Itu yang pertama, syarat sholat yang pertama suci daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua, syarat sholat wa taharatu anin najasah. Yang kedua, suci daripada beberapa najis. Kita harus paham hadirin, najis. Kalau enggak paham bab najis, Masya Allah, gimana kita sholatnya hadirin? Ya Allah. Bab najis. Najis kita harus paham.
Sedangkan najis itu ada berapa rupa, ada berapa macam. Kalau diterangkan di kitab fikih, an-najasatu salasun mughaladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu terbagi 3. Mughaladah, yang pertama najis mughaladah. Apa yang disebut najis mughaladah? Najasatul qalbi wal khinzir wa far'i ahdihima. Yang disebut najis mughaladah, najis anjing dan babi. Yang kedua wa mukhaffafah, najis mukhaffafah. Apa yang disebut najis mukhaffafah? Baulus sobi alladzi lam yab'am wa lam yablugil haulaini. Yang disebut najis mukhaffafah, air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa terkecuali air susu dan juga umurnya belum sampai 2 tahun, itu najis mukhaffafah. Bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Bagaimana cara menghilangkan najis mughaladah? Itu nanti ada bagian babnya, hadirin. Saya akan menerangkan syarat sholatnya dulu. Ini najis, tentang najis kita harus paham bahwasanya najis ada 3 macam. Najis mughaladah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Apa yang disebut najis mutawassithah? Yang disebut najis mutawassithah, sairun najasah, sisa daripada najis mughaladah, selain daripada najis mukhaffafah, itu disebutnya najis mutawassithah. Kemudian najis mutawassithah, masyaallah hadirin, masih dibagi. Wal mutawassithatu tanqasimu ala qismain. Najis mutawassithah terbagi 2. Ada al-ainiyah wa hukmiyah. Itu nanti insya Allah kita bahas segmen yang akan datang. Insya Allah jangan kemana-mana. Kalau kita ingin dapat ilmu, terus kita bergabung, hadirin. Itu yang kedua, syarat sholat suci daripada najis. Suci dari apa? Apanya yang mesti disucikan? Bisaubi wal badan wal makan. Tempatnya harus suci. Pakaian pun harus suci ketika sholat. Tempatnya pun harus suci. Badan suci, kemudian pakaian suci, tapi tempatnya enggak suci, enggak jadi juga sholat, hadirin. Tempatnya suci, badannya suci, tapi pakaian enggak suci, juga enggak jadi. Ketiga-tiganya harus suci. Suci daripada beberapa najis yang tadi, yang 3 perkara yang sudah diterangkan. Yang namanya sholat, pakaiannya pun, hadirin, diterangkan itu dalam Al-Quran, pernah saya baca, cuman saya lupa. Bahwasanya kalau kita melaksanakan ibadah, pakailah pakaian yang baik, gitu kan. Pakaian yang baik, kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Pakaian yang bagus, yang rapi, kalau bisa yang bagus. Kalaupun tidak ada yang bagus, yang penting suci pakaiannya. Ketika kita sholat, kita mau kondangan aja, hadirin, mau berkunjung ke tempat teman, mau berkunjung ke tempat saudara, pakaiannya rapi, pakai batik, apalagi jadi panitia, masya Allah, pakaiannya dapat nyewa, saking pengen punya pakaian yang bagus supaya dilihat orang. Iya, itu pakaiannya pokoknya yang rapi, yang suci. Syukur-syukur ada pakaian yang paling bagus kita buat sholat. Ada batik ya kita pakai batik. Ada gamis yang bagus kita pakai gamis. Ya walaupun memang dalam hukum, hadirin, sholat pakai kaos pun jadi sah. Cuman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kita mau menghadapi makhluk saja ciptaan Allah, mau menghadap bupati, mau pertemuan sama Pak Camat, sama presiden, sama orang-orang penting, pakaiannya masya Allah pakaian batik, disetrika, belum lagi sepatunya. Kita mau sholat masa iya pakai kaos, hadirin ya. Aduh, ya sah sih sah, yang penting nutup aurat, cuman tidak baik, hadirin. Kalau kita punya yang bagus, pakailah ketika kita sholat, hadirin. Masya Allah, jangan pakai kaos ya, kecuali memang tidak ada lagi ya, darurat ya, darurat. Nah, jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian syarat salat yang ketiga, satrul aurat
menutup aurat. Nutup aurat ini hukumnya wajib di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di luar sholat wajib tutup aurat, di dalam baik di luar ataupun ketika kita lagi sholat wajib menutup aurat. Masya Allah. Kalau aurat laki-laki batasnya mana-mana hadirin. Kalau aurat laki-laki kedua lutut dan bujel. Tahu bujel ya? Bujel. Kalau kata bahasa kita apa ya bujel itu? Pusar. Itu aurat laki-laki itu. Kalau kita keluar nggak pakai baju nggak dosa asal bujel tertutup, lutut tertutup. Tuh. Kalau sampai kita keluar dari rumah misalnya, mau ke warung misalnya kemana saja, pakai kolor tapi lutut terlihat, haram hukumnya. Jangan sampai hadir ketika kita di luar aurat terbuka, jangan ya. Apalagi di dalam sholat, masya Allah. Kita sering menampakkan aurat misalnya di luar, sedangkan kita tahu hukum atau tidak tahu hukum misalnya, itu tetap berdosa. Apabila menjadi imam enggak jadi itu, enggak jadi. Karena yang namanya imam tarkul ma'asi, dia hindari maksiat-maksiat. Itu seorang imam. Terkadang kalau siang pakai kolor, begitu maghrib pakai sarung, jadi imam, waduh ini bahaya hadirin. Jangan, nggak sah, karena sering memperlihatkan aurat. Ini laki-laki. Jadi walaupun sholat pakai kaos pun jadi, kalau darurat ya. Kalau ada yang baik kita pakai yang baik. Nah itu. Kemudian satrul aurat tadi, menutup aurat wajib hukumnya di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau perempuan seluruh badan wajib tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan, ini yang tidak wajib tertutup. Baik sholat ataupun di luar sholat, itu bagi perempuan. Ini bab aurat kalau dibahas panjang hadirin ya, masih terbagi-bagi. Jadi sudah 3 yang saya terangkan. Yang pertama syarat sholat suci daripada yang pertama suci daripada 2 hadas, yang kedua suci daripada beberapa najis, yang ketiga yaitu wajib menutup aurat. Para permisa yang kami muliakan, insya Allah bahasan yang berikutnya nanti ini kita akan lanjutkan kembali di kajian-kajian yang akan datang. Saya sudahi dulu, insya Allah nanti kita lanjut kembali. Baru 1, 2, 3, berarti masih 5 lagi yang belum saya terangkan. Insya Allah semuanya kita sehat, dapat bergabung bersama. Nanti kita lanjut kembali di minggu-minggu yang akan datang. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian tentang syarat sah sholat ya dari Al Ustadz Asyikin. Dan ini ada sesi tanya jawabnya ya. Nanti insya Allah Pak Ustadz bakal jawab ya. Ini pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan dari Rian ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Tahun ini saya belum bisa berkurban. Insya Allah tahun depan saya akan mengikuti arisan kurban. Pertanyaannya, apa hukum berkurban via arisan? Katanya Pak Ustadz. Ya, boleh menjawab Pak Ustadz? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan sangat menarik dari saudara Rian ya. Pada dasarnya hukum korban ini itba mengikuti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman syariatnya yang kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada dasarnya hukum kurban ini sunnatun muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Nah, yang disunahkan berkurban ini bagi orang-orang yang sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya kaum muslimin wal muslimat disunahkan berkurban. Tetapi yang namanya muslimin wal muslimat ada yang dikasih kelebihan, ada yang belum dikasih kelebihan. Nah, jadi pada dasarnya sunnah muakkad, bukan wajib. Nah, bagaimana sih bagi orang yang berkurban seperti arisan? Nah, ini kebanyakan kayaknya sudah tradisi di mana-mana gitu kan. Kalau kurban arisan, misalnya si fulan tahun ini berkurban, si fulan lagi berkurbannya nanti tahun depan, yang kurbannya tahun depan itu keuangannya untuk korban yang tahun ini, itu enggak disebut kurban sunnah muakkad. Tapi memang enggak ada larangan, tapi enggak disebut orang yang berkurban. Bahwasanya orang yang berkurban yang sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak punya utang, misalnya rumah dia sudah punya, kendaraan dia sudah punya, anak nggak ada tunggakan SPP baik di sekolah ataupun di pondok pesantren. Kalau kurban arisan berarti si fulan tadi yang tahun ini berkurban hasil arisan, dia masih punya tanggungan, berarti dia punya utang. Yang namanya kurban tidak boleh hasil dari utang. Bahasanya itu memang arisan, sebetulnya ngutang itu. Utangan, tahun ini kamu dulu. Kenapa nggak semua yang 14 orang itu harus 2 ekor sapi harusnya tahun ini, kok baru 1, sedangkan orangnya ada 14, berarti 7 orang lagi. Oh, misalnya kalau beli 2 nggak mampu, berarti semuanya belum mampu gitu kan. Yang disunahkan sunnah muakkad, al udhiyatu sunnatun muakkadah, berkurban itu sunnah muakkad. Kalau masih arisan itu namanya belum mampu, belum mampu. Apalagi di dalam rumah tangganya masih banyak kekurangan. Anak misalnya SPP-nya nunggak 6 bulan 5 bulan yang mesti dilunasin di pondok pesantren ataupun di sekolah, itu dilunasin dulu. Kalau sudah nggak punya utang, ada kelebihan, baru berkurban gitu. Jangan memaksakan diri, kecuali memang kita dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus disunahkan tiap tahun. Tiap tahun disunahkan berkurban kalau dikasih kelebihan setiap tahunnya. Bagi orang yang banyak harta, nggak punya tanggungan apa-apa, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkurban setiap tahun, hukumnya makruh, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya makruh. Uang banyak sudah nggak kepegang, harta banyak, cuman sekali dia berkurban, tahun berikutnya nggak berkurban, tahun berikutnya nggak berkurban, dimakruhkan, terkena hukum makruh. Yang namanya makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang namanya kurban arisan, yang narik duluan berarti belum disebut orang yang mampu. Itu di dalam hukum dijelaskan. Itu. Bagi orang yang berkurban yang sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau berkurban bagi orang yang sudah dikasih kelebihan, ketika meninggal dunia suruh milih, kata Allah Subhanahu wa taala, kau Yahudi atau Nasrani. Gitu. Kalau orang sudah mampu nggak mau berkurban sama sekali. Gitu. Itu. Insyaallah jawaban seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz buat jawabannya ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada. Ini pertanyaan yang kedua dari Iya, Maulana ya. Dari Maulana. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, di kampung saya masih ada praktik memperjualbelikan kulit hewan kurban. Pertanyaannya,
apa hukumnya memperjualbelikan kulit hewan kurban? Terima kasih Pak Ustadz, Ya. akan jawab. Insya Allah akan saya jawab. Memang itu juga sedang marak juga itu di mana-mana, terkadang baik di kota atau di desa, tapi nggak semua lah, nggak semua. Mungkin itu yang hilap mungkin ya, yang hilap atau dia mungkin belum pernah mengikuti kajian-kajian tentang kurban. Itu diterangkan di kitab Busrol Karim ya. Kalau nggak salah nanti para kiai, para asatid yang pernah membahas itu daging kurban, kulit kurban, ada yang kulitnya dijual sama panitia, ada salah satu daging dari binatang kurban tadi itu, misalnya kaki ya, atau yang suka gantung-gantung itu yang ada di kemaluan si hewan tadi, itu ditiadakan, juga haram itu. Kaki ditiadakan untuk si A si B, haram hukumnya, nggak boleh. Misalnya ada lagi kulit, kulit ini yang saya dapetin ya. Mungkin ada bahasan-bahasan yang lain, itu terserah para kiai, para asatid mungkin pernah menceritakan sehingga banyak panitia menjual kulit ya. Iya. Diterangkan di kitab Busrul Karim, tidak boleh wala bai'u syai' minha, tidak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban. Contoh misalnya kulit, ada yang minta kepala buat yang motong misalnya, nggak boleh. Kulit dijual, keperluan untuk panitia, beli rokok dan segala macam, enggak boleh, hukumnya haram. La di situ nahi, artinya dicegah, enggak boleh. Enggak boleh menjual sesuatu dari binatang kurban. Contohnya kulit lah. Kulit, nanti kata panitia alasannya kan gini, Pak Kiai, Pak Ustadz gitu kan. Mohon maaf, saya bukan kiai, bukan ustadz ya. Alasannya untuk uang rokok yang bekerja, ngambil daging untuk yang masak misalnya. Jadi gini hadirin, ketika berkurban orang 7 atau orang 14, panitia itu harus dijamin sama orang yang mempunyai binatang ternak yang dikurbankan. Untuk rokoknya, kopi, untuk makan, belilah nasi bungkus di Minang, nasi Padang lah gitu. Jangan ngambil daging yang mau dikasihkan kepada mustahik, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mau dibagikan. Bagusnya kalau untuk makan belilah nasi Padang itu kan untuk panitia. Jangan repot-repot ngambil daging yang mau dibagikan, apalagi kulit nggak boleh dijual untuk beli rokok. Kalau rokok dan kopi dan sebagainya untuk panitia itu nanti disediakan kepada dari orang yang mau berkurban. Misalnya ada orang 7. Orang 7 ini urunan 500.000 kalau mampu. Atau berapalah semampunya untuk rokok, untuk kopi dan segala macam makannya. Misalnya 1 hari berarti makannya 2 kali, dohor sama asar gitu. Jangan ngambil sesuatu dari binatang kurban, enggak boleh, apalagi dijual. Alasannya untuk rokok, untuk kemaslahatan panitia. Masya Allah, itu yang saya dapat diterangkan di kitab Busrul Karim ya. Tahu halamannya, halaman saya dulu saya pernah ngaji di pondok pesantren itu, saya mengaji itu. Ini lama enggak saya buka-buka kitabnya gitu kan. Gitu. Itu jadi tidak boleh pada dasarnya menjual kulit binatang kurban atau menghilangkan salah satu anggota daripada binatang kurban tadi, misalnya kepala, kakinya, jangan bagikan semua. Nah kulit misalnya ada alasan begini, ini bagaimana Pak, karena kalau kulit dibagi-bagi banyak yang dibuang sama masyarakat, itu alasan doang, alasan panitia gitu. Saya tahu trik panitia ini males mengelola, males mengurus. Nah supaya keterima dengan masyarakat yang menerima daging tadi, kulitnya itu dibakar, dibersihin, baru diiris-iris.
Insya Allah bisa dikelola sama orang yang berhak menerima, pasti dimasak gitu. Jangan alasan nanti nggak dimakan dan segala macam dibuang, mendingan kami jual untuk beli rokok. Itu mah alasan alasan para panitia itu, masya Allah itu ya. Nah kemudian ada lagi daging seperti tulang. Tulang itu jangan sampai diseset sampai terlihat tulangnya. Tulangnya itu diterangkan dalam hukum, dalam kitab fikih itu mesti kebungkus masih banyak dagingnya. Jangan sampai diseset. Minimal dia masih kebungkus dengan daging gitu. Itu jangan sampai diseset sampai kelihatan dari tulangnya, jangan hadirin. Nah, karena ini merupakan ibadah supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cara motongnya juga. Orang yang motong sama orang yang menyuruh motong, di situ ada transaksi. Niatnya itu yang motong jangan niat diupahin, saya mau ngupahin situ motong hewan yang akan saya kurbankan. Kalau niat ngupahin itu nggak jadi, nggak boleh juga. Juga yang motong hewan jangan niat pengen diupahin, jangan. Di situ transaksinya harus sama-sama sodako, sama-sama mengerti. Gitu, niatnya sodako. Jangan niat ngupahin, juga yang motong jangan niat ingin diupahin. Kalau niatnya seperti itu nggak jadi gitu. Itu ya hadirin ya, itu saja yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan kalau ada salah itu pribadi saya itu ya. Kalau ada betulnya memang itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, cukup. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih banyak buat jawabannya Pak Ustadz ya. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ke Pak Ustadz, boleh ya dicantumin aja di kolom komentar ya. Stay terus di kajian malam Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.